Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Dianis Putri Syanipar. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Hari ini saya akan kembali lagi untuk menyampaikan atau menjelaskan materi kelompok 7 kemarin. Jadi, materi kelompok 7 kemarin itu membahas tentang periode sastra tahun 1961 sampai sekarang. Untuk materi pertama, kita di sini akan membahas tentang sastra dan politik. Para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi yang terkenal sebagai politikus daripada dikenal sebagai seorang pengarang. Pada tahun 1950 dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang menganut seni untuk rakyat yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI. Materi kedua, kita akan membahas tentang Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Manifest ini mendapat banyak sambutan dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, pihak manifest itu juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarang yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Dari situasi inilah yang menghasilkan karya-karya sastra tentang protes sosial dan protes terhadap penginjakan martabat manusia. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang para pengarang Lekra. Yang pertama ada Adi Sidarta. Beliau adalah salah satu pendiri Lekra. Pada masa revolusi, ia bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia. Yang kedua ada Lukman Joto. Beliau adalah wakil ketua PKI dan berteman dekat dengan DN Aidit. Yang ketiga ada Jubar Ajub. Beliau adalah seorang penulis Indonesia. Ia juga seorang penterjemah dan pengamat kebudayaan. Yang keempat ada Dipan Nusantara Aidit. Yang kelima ada Agam Wispi. Materi yang keempat ada para pengarang keagamaan. Yang pertama yaitu ada Jamil Suherman. Beliau menciptakan cerpen dan roman berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat. Yang kedua ada M. Saribi AFN. Beliau membuat sajak yang berjudul Gema Lembah Cahaya. Yang ketiga ada 8 orang penyair. Mereka membuat sajak yang berjudul Manifest. Sedangkan karya sastra orang-orang Katolik mempunyai majalah bulanan kebudayaan umum yang terbit di Yogyakarta, basis yang terbit sejak tahun 1951. Materi yang kelima yaitu tentang sajak-sajak tirani. Tirani berjumlah 18 puisi. Judul-judul puisi antara lain yang pertama, Sebuah Jaket Berlumur Darah. Yang kedua, Merdeka Utara. Yang ketiga, Harmoni. Yang keempat, Jalan Segera. Yang kelima, Karangan Bunga. Yang keenam, Salemba. Yang ketujuh, Tambleau Menjelang Malam. Yang kedelapan, Dari Catatan Seorang Demonstran. Yang kesembilan, Dari Catatan Seorang Demonstran Percakapan Angkasa. Yang kesepuluh, Geometri. Yang kesebelas, Aviasi. Yang kedua belas, Mimbar. Yang ke-13 aritmetik sederhana. Yang ke-14 depan sekretariat negara. Yang ke-15 22 tahun kemudian. Yang ke-16 seorang tukang rambutan pada istrinya. Yang ke-17 doa. Yang ke-18 kita adalah pemilik sah republik ini. Materi yang keenam yaitu tentang beberapa pengarang di periode 1961 sampai sekarang. Yang pertama itu ada B. Soelarto, yang kedua ada Bur Raswanto, dan yang ketiga ada Bastari Asnin. Yang ketujuh yaitu materi penyair di periode ini. Yang pertama itu ada Taufik Ismail, dan yang kedua ada Gunawan Muhammad. Sedangkan penyair-penyair lainnya di periode ini, yang pertama itu ada Saini Kosim,
Yang kedua ada Sapardi Djoko Damono. Yang ketiga ada Budiman S. Hartoyo. Dan yang keempat ada Wingkarjo Wangsaat Madja. Materi yang kedelapan yaitu tentang para pengarang wanita. Yang pertama itu ada Titi Said. Yang kedua ada S. Jajaningsih. Yang ketiga ada Sugiyarti Siswandi. Yang keempat ada Erni Siswati Hutomo. Yang kelima ada Eni Sumargo. Yang keenam ada Susi Amina Ajis. Yang ketujuh ada Dwiarti Marjono. Yang kedelapan ada Isma Safitri. Dan yang kesembilan ada Toeti Herarti Nurhadi. Selanjutnya adalah materi drama. Nama-nama pengarang di periode ini yaitu pertama ada Muhammad Diponegoro, yang kedua ada M. Yunan Helmi Nasution, yang ketiga ada Saini KM, dan yang keempat ada B. Sularto. Selanjutnya yaitu materi terakhir adalah esai. Penulis-penulis esai yang paling dikenal yaitu Iwan Simatupang. Beliau banyak melontarkan gagasan-gagasan dan perspektif-perspektif baik. Kumpulan esai tentang persoalan sastra telah diterbitkan oleh Setyagraha Hurip Suprobo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra tahun 1969. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai periode sastra tahun 1961 sampai sekarang. Sampai jumpa untuk di materi selanjutnya.